Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Ariski dengan NIM 126103202128. Saya dari kelas HTN 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan juga alur penanganan tindak pidana dan proses peradilan tindak pidana. Proses penanganan tindak pidana dimulai dengan adanya dua informasi, yakni adanya aduan dan juga pelaporan dari seseorang tentang peristiwa tindak pidana. Nah, setelah adanya aduan dan juga pelaporan, maka dilanjutkan dengan proses penyelidikan. Setelah proses penyelidikan selesai, dilanjutkan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari proses penyidikan tersebut sudah ada dugaan pelaku tindak pidana. Nah, maka untuk selanjutnya yakni ada proses upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Nah, setelah upaya paksa tersebut dilanjutkan dengan proses pra-peradilan. Proses pra-peradilan ini bisa diajukan dan juga bisa tidak diajukan. Maka apabila si terdakwa tidak puas dengan proses yang telah berlalu, maka bisa mengajukan proses pra-peradilan. Setelah proses pra-peradilan, maka dilanjutkan dengan proses persidangan. Proses persidangan ini terdiri dari 11 sidang. Yang pertama, sidang tentang dakwaan. Yang kedua, sidang tentang eksepsi. Yang ketiga, sidang tentang tanggapan penuntut umum tentang eksepsi yang telah diajukan tersebut. Untuk sidang keempat, ini tentang putusan sela. Sidang kelima tentang pembuktian dari penuntut umum. Sidang keenam tentang pembuktian dari penasihat hukum. Sidang ketujuh tentang tuntutan. Sidang ke-8 tentang pledoi. Sidang ke-9 tentang replik. Sidang ke-10 tentang duplik, dan yang terakhir yakni sidang ke-11 tentang putusan. Nah, setelah adanya putusan, maka terdakwa melakukan tuntutan yang telah didapatkan. Apabila terdakwa tidak puas dengan hasil putusan yang telah ditetapkan oleh hakim tersebut, maka terdakwa bisa mengajukan upaya hukum yakni banding, kasasi, dan juga peninjauan kembali. Nah, dari serangkaian penanganan dan juga peradilan tindak pidana tersebut yang menurut saya masih ada kekurangan, yakni pada proses penyidikan, yang mana kadangkala pihak kepolisian belum memenuhi syarat ataupun ketentuan yang telah ditentukan. Nah, itu dia pernyataan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.